Bismillahirrahmanirrahim. Qala syah muallifu rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Bermula fasal yang keempat pada menyatakan hasad. Apa Bu, Ibu? Apa itu hasad, Bu? Dengki. Dengki. Ibu, ada hasad, ada ghibthah. Mana yang cakep? Kalau saya nanya mana yang cakep, pasti ada yang cakep lah, Bu. Ada ghibthah, ada hasad. Mana yang cakep? Ghibthah. Iya, hasad jelek, ghibthah cakep. Sama-sama ngiri. Hasad ini ngiri. Ya, jadi hasad ini ngiri, ghibthah juga ngiri, tapi bukan dengki kalau ghibthah. Kalau hasad ngirinya ada ucapan yang nggak bikin enak di hati orang yang dihasudin, ya. Dia mah begitu tuh hasad tuh. Berarti dia sebel melihat orang yang dia hasudin. Tapi kalau gitu enggak, ya Allah tuh orang anaknya cakep-cakep banget, pada soleh gitu. Ngiri nggak tuh Bu namanya? Ngiri. Ya Allah, saya kepengen deh. Boleh itu kayak begitu. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang nasibnya baik, kemudian kita ngiri, itu nggak apa-apa. Ya, cuman kalau itu gitu, kalau hasad ya seperti itu tuh tadi tuh, ya dengki. Makanya lebih cenderung ngomongnya dengki. Kalau dengki itu kayaknya memang jelek banget gitu ya. Al-hasud la yasud. Orang yang dengki itu nggak bakalan sejahtera, nggak bakalan langgeng. Gimana mau langgeng? Artinya jelek, ya Bu ya. Kemakan kerorot tuh artinya. Akhirnya apa Bu? Sakit mulu. Bermula pasal yang keempat pada menyatakan hasad. Adapun hasad yaitu dengki. Oh benar ini. Maka yaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela. Ibu-ibu pertama-tama yang punya sifat hasad siapa? Siapa ya? Iblis. Iya enggak? Iblis enggak? Iya. Dia ngiri kan? Pas adanya Nabi Adam suruh malaikat sujud. Iya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia diciptain dari tanah, sedang aku diciptakan dari api. Dia cuma timbang diciptakan dari tanah, saya suruh sujud. Nah itu dia tuh. Jadi pertama-tama makhluk Allah yang punya sifat hasad adalah iblis. Kalau orang kalau udah ngomong kayak begitu, ada rasa sombong nggak? Sombong juga adalah penyakit sifat iblis juga, ya, yang bergandengan tuh. Kenapa dia sombong? Kenapa dia dengki? Karena dia sombong, merasa tinggi. Maka yaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syara. Syara ini oleh agama ya. Lagi haram kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal hasada. Biasanya kalau lagi baca enggak begitu tuh. Ya lidah saya enggak mainin gigi. Karena habis makan ya kita ya. Wa'lam annal hasada haramun wa huwa an tuhibba zawalan ni'mati min ghairika wa tuhibbu nuzula musibatin bihi wala tahramul munafasatu wahia antul bitahu wa tashtahiya
linafsika mislahu wala tuhibbu zawalaha minhu. Artinya, dan ketahui olehmu bahwa dengki itu haram. Haram ya Bu ya hukumnya. Jadi yang namanya haram itu bukan cuma makan babi haram, minum khamar haram, berjudi haram. Bukan cuma itu, ngiri juga, dengki juga haram. Yaitu bahwa suka engkau, ini orang yang dengki nih Bu ya, bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang yang lain. Jadi ibu-ibu kalau ada orang yang jatuh, seneng ya. Jadi jangan sampai ada orang yang jatuh, bukan jatuh badan ya, jatuh keadaannya gitu. Kalau jatuh badan kebanyakan orang kasihan. Tapi kalau jatuh kedudukan, rasain lo. Gitu ya. Makanya ibu-ibu kita waktu ada di atas jangan sombong. Iya. Kenapa kita bisa jadi dirasain lo? Bisa jadi karena kita juga. Pinter banget tuh ya. Iya. Pengalaman. Bukan pengalaman, itu masih contoh sama kita. Wah, siapa yang ngomong pengalaman tuh? Suuzon aja nih, Ibu. Ya. Jadi ibu-ibu orang yang senang ngelihat orang lain mendapatkan kesusahan, hilang nikmat, itu adalah orang yang dengki. Haram hukumnya. Yaitu bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang yang lain daripadamu. Pengennya dia doang yang sukses gitu ya. Dan suka engkau turun bala. Kadang-kadang suka senang juga ibu-ibu gini. Misalnya kita nih dapat nilai sedikit. Misalnya nih kita nih di sekolahan rankingnya dapatnya ranking 1 mulu. Bersaing nih Bu ya, bersaing. Pas giliran kita nggak dapat ranking 1, ranking 2 gitu ya. Terus ada yang bersaing juga nggak dapat ranking, seneng nggak Ibu? Ibu diem aja. Ibu mau nyautin seneng, takut ini ya. Iya. Kadang-kadang sudah begitu ya. Seneng maksudnya senasib gitu Bu. Seneng senasib gitu ya. Ya nggak malu deh nih gitu ya. Nanti kalau laporan pulang ke rumah, kenapa enggak? Makanya ibu-ibu kalau anaknya nggak dapat ranking jangan diomelin. Iya. Yang penting dia udah usaha belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti ranking atau tidak itu kan nasib juga ibu-ibu. Ya nasib juga. Nanti kalau kita paksakan supaya dia dapat ranking, malah nanti jelek hasilnya. Bener sih dapat ranking ya, tapi nanti hasilnya gak bagus. Dan suka engkau turun bala dengan dia. Tuh Bu, hilang nikmat, kemudian turun bala. Turun bala itu apa? Kecelakaan, sakit. Pernah nggak Bu? Pernah apanya? Temen sakit disenengin gitu? Jangan dong. Berarti ibu tuh punya sifat dengki tuh. Jangan ya Bu ya. Walaupun kita nggak seneng sama dia, jangan Bu. Kan kadang-kadang kita Bu ngelihat orang nih, lagunya ini kayak begini nih gitu kan. Pas giliran dia jatuh, jangan Bu. Ya jangan. Kasian. Dan tiada haram munafasah. Munafasah itu bersaing.
Dan yaitu bahwa engkau apa ini? Apa ini Eva? Dan yaitu bahwa engkau senang, kenang. Kok kenang sih ya? Bahwa engkau kenang dan suka bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain, dan tiada suka engkau hilang. Bu dengerin ya Bu ya. Kalau kita munafasah itu bersaing nih Bu. Oh tadi saya kan lagi ngomongin bersaing ya. Kita nih bersaing nih Bu. Itu nggak apa-apa. Mana dia? Dan ya apa itu munafasah? Bahwa engkau menang dan suka bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain, dan tiada suka engkau hilang daripadanya, dan harus engkau suka ia akan hilang nikmat daripada orang yang zolim, supaya hilang zolimnya itu. Bu, ketika kita, ya tadi tuh Bu ya, ketika dia bersaing, kemudian dia jatuh, jangan juga kita seneng gitu Bu, maksudnya ya, jangan juga seneng. Ketika kita dapat nih nikmat, kita bersaing nih, ternyata kita bener dapat ranking 1, dia ranking kedua. Ya Allah, kesian ya gitu. Nah, padahal ibu-ibu ternyata bangun malam itu, saya udah cerita belum ya? Anggap aja belum ya. Ternyata bangun malam itu berbeda dengan belajar di waktu malam itu, ternyata berbeda dengan belajar di siang hari. Dialami oleh Habibie. Biarin deh walaupun ibu udah pernah dengar. Jadi ibu-ibu nih waktu di Jerman ya sekolahnya ya, kuliahnya. Jadi Habibie ini di Jerman kuliahnya bersama-sama, yang dua nih orang non muslim. Habibie bisa mendapatkan ranking Bu. Ya. Dia nih bertiga nih bersaing. Dan selalu dapat nomor lebih gitu Bu. Akhirnya ditanya, kok kamu bisa kayak begitu? Padahal kan dibanding kami dengan engkau kan lebih susah belajarnya. Kalau dia kan orang Indonesia. Orang Indonesia kan mesti menerjemahkan dulu ke bahasa Inggris. Kalau dia kan emang orang asing ya. Jadi udah gampang aja. Saya bangun malam, saya mandi dulu, saya sholat, saya baru belajar. Dia nggak sholat Bu, tapi dia praktekin tuh Bu. Dia praktekin sama orang non muslim nih Bu, dipraktekin sama dia bangun malam mandi. Oh pakai minyak wangi? Oh, ya bang, tambah lagi pelajaran tuh Bu. Bangun malam, kemudian mandi, belajar deh. Itu ibu-ibu nggak sholat, Allah kasih bikin dia jadi cerdas, pinter. Bangun malam tuh Bu, subhanallah. Itu siapa yang ngajarin? Orang Islam. Itu yang saya nggak kerjain tuh Bu. Kalau malam tuh nggak berani mandi. Makanya ibu-ibu beda Bu, badan saya dengan badan ibu-ibu. Badan saya lebih rapuh tulangnya. Karena apa ibu-ibu? Nggak doyan mandi malam. Kecuali kalau kebutuhan. Ya, ibu tahu pasti ibu bilang kebutuhan. Kalau kebutuhan terpaksa. Jadi ibu-ibu ternyata dalam kesehatan, saya juga udah cerita barangkali, kita nggak boleh. Tapi pernah saya praktekin tuh mandi mandi malam gitu. Bukan mandi malam sesuai dengan kesehatan, maksudnya bukan karena kebutuhan. Atau gini ibu-ibu, saya takut kesiangan kalau mandi dulu. Saya kalau mandi lama jadi pokoknya sholat aja, saya sholat nanti habis sholat baru mandi gitu. Nah ibu, ternyata memang dalam ilmu kesehatan, kita kalau mandi pagi jangan sampai keburu terbit matahari.
Harus sebelum matahari terbit kita udah mandi. Tuh air nih ya, pengaruh air. Dan kita kalau sore mandi jangan sampai keburu terbenam matahari. Udah yang saya pakai itu aja dah. Ya. Sebelum terbenam matahari waktu asar berarti itu Bu. Ya, waktu asar. Jadi sebelum asar kita udah mandi. Hah? Gerah lagi. Jadi ibu mandinya kapan? Malam. Kagak boleh malam. Kalau jam 1 boleh mandi. Jadi ibu-ibu selepas jam 12 air itu berubah sedunia menjadi air yang sehat. Walaupun itu adanya di kolam. Walaupun pokoknya air yang ada aja di mana aja itu air yang sehat tuh Bu. Ya. Jadi sekarang saya pas giliran tahu ilmu kayak begitu, saya mandi gitu ya. Iya ya. Tambah lagi saya pakai garam Bu kalau mandi. Ya lengket, emangnya garamnya kapan? Garamnya belakangan. Garamin dulu di badan kayak ikan aja digaramin. Garamin dulu baru sabunin, banjur gitu. Apa? Hah? Marinasi apa? Berasa enak Bu di badan. Tuh garamnya garam yang kasar. Iya, itu. Kita genggam, masukin ke dalam inian sidukan, airin, gituin, gebegin deh. Ya, garam. Lanjut ya Bu ya. Lanjut. Ibu sholat kalau bisa jangan dimanja. Ibu kalau sholat duduk selama 4 rakaat duduk, kaki kita selama-lamanya nggak bisa bergerak. Tapi kalau kita berdiri, ibu-ibu pelan-pelan aja sholat, jangan misalnya duduk nih, ya, duduk nih lagi gini. Nanti pas giliran kita mau bangun, Allahu Akbar ruku. Itu enak banget di sini nih Bu. Coba kalau ibu sholat rukunya duduk, beda dengan sholat rukunya ibu begini nih. Ininya ketarik banget nih Bu. Ketarik banget dah. Ininya juga lempeng banget Bu. Terus sami Allahu liman hamidah. Ruku dah. Ibu beda antara ibu sujudnya begini. Boleh nih, boleh Bu, boleh. Ya. Ini coba Bu, kalau sujudnya di tanah, subhanallah, ini ketarik nih Bu. Ya. Makanya sujudnya biar agak lamaan. Ya, agak lamaannya nanti deh di sujud terakhir ya. Dengan sama begini nih. Ini kayak nenek-nenek ya. Tapi kalau begini sujudnya, ya ini kan ini nih, ya hari. Coba kalau begini, ada gerakan nggak di sini? Nggak ada, ya. Pelan-pelan aja. Tuh. Sakit. Hah? Apaan? Kalau udah kayak begini mah terserah kita. Tuh, satu-satu Bu, satu-satu. Inilah hasil daripada yang nggak berani mandi malam. Ini duduknya udah begini nih Bu. Nggak bisa tuh duduk begini.
Tapi tetap harus kita begitu tuh, pelan-pelan. Lama-lama ibu-ibu pas 4 rakaat lentur tuh, Bu. Enak. Coba kalau kita duduk aja sholat, nggak ada geraknya, nggak ada senamnya, nggak ada. Makanya kan yang namanya sholat itu olahraga juga. Ini banyak yang muda, banyak yang tua juga ya. Ini lagi ngomong sama orang yang tua, yang modelnya kayak saya, gitu. Kalau udah sholat sunnah udah nyerah deh, Bu. Sebisa-bisanya dah. Nanti duduklah, nanti kadang-kadang diri, kadang-kadang duduk, sebisa-bisanya dah. Ini nih di sini nih, ya. Makanya sekarang kita mulai mandi malam ya, Bu ya. Mandi malam. Karena ini saya tadi, kenapa saya susah? Karena ini duduknya kelamaan. Karena duduknya kelamaan nanti kalau saya sholatnya di awal nggak duduk kelamaan, nggak begitu kayak tadi, Bu. Itu mah lain karena kelamaan duduknya, gitu. Nggak mau dibilang tua ya, udah ngelihat kayak begitu masih juga ini ngeles. Kayaknya tadi lagi ngomongin umur ya. Umur saya umur berapa, Bu? Umur ada yang nggak ngalamin kayak saya tadi tuh, Bu? Ada nggak? Umur berapa? 55. Oh, 55 masih muda. Ada yang kayak saya nggak tadi tuh sholatnya? Umurnya berapa? Ibu diem aja. Yang nyautin 55 kejauhan sama saya. 55 Ibu. Oh berarti Ibu. Kalau 65 ada yang umurnya 65? 60 Ibu kayak udah kayak saya. Wah, mendingan saya dong. Makanya saya nanya. 65. Kalau 56 sama saya mah ya. Sakit ya Ibu ya. Sakit pengapuran. Emang diabetes ke situ-situ. Diabetes. Tapi Bapak sama saya kuatan Bapak. Padahal tuaan Bapak diabetes juga Bapak. Ngeri ya. Lanjut ya Bu ya. Ya, ibu-ibu lagi ngomongin apa, Bu? Lagi ngomongin persaingan. Senang dapat nikmat, dia juga dapat nikmat. Ketika dia nggak dapat nikmat, jangan sampai kita senang karena dia nggak dapat nikmat, gitu ya. Bersaing boleh-boleh saja, gitu. Tapi ngalamin juga bersaing pas giliran dia kalah, senang saya. Nggak boleh ya. Tapi bukan ya namanya ya seneng aja gitu ya. Mudah-mudahan hilang. Dan nggak suka kalau sampai dia jatuh. Boleh aja ya Bu ya bersaing ya, daripada orang yang zolim. Kecuali orang yang zolim, ibu-ibu. Kalau sampai ada orang yang zolim, dia jatuh mentang-mentang gitu, dia jatuh ibu-ibu, kita senang. Kenapa senang? Buat pelajaran dia. Itulah akibat daripada kezoliman. Kalau dia nggak dikasih jatuh, dia nggak akan sadar. Ya, dia nggak akan sadar. Makanya dikasih peringatan sama Allah. Kasihlah musibah. Ibu ada. Saya sendiri nggak paham ini hadis apa ya. At-takabbur lil mutakabbiri shadaqah.
Sombong sama orang yang sombong itu sedekah. Jadi kalau ada orang sombong, sombongin lagi dia. Biar apa, Bu? Biar jerah dia. Emangnya dia doang yang yang gede gitu. Buat kasih pelajaran doang. Buat kasih pelajaran doang, ibu-ibu. Kayaknya ibu ngotot aja, ngotot amat. Kenapa itu? Lagi ngomongin apa? Oh, Eva sombong. Makanya saya lagi mencerna ini hadis apa ini as-sodaqoh, at-takabbur lil mutakabbiri sodakoh. Takabur terhadap orang yang sombong itu sedekah. Maksudnya buat apa? Buat memberikan pelajaran kepada dia. Kayak begini, ibu-ibu, kita senang ada orang yang zalim jatuh. Udah mulai. Kita senang. Dah sampai situ ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Nanti kita lanjutin ibu yang hasad ya. Mana dia? Engkau hilang daripada mana dia? Dan suka ia bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain, dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Dan harus engkau suka akan hilang nikmat daripada orang yang zalim supaya hilang zalimnya. Itu ketahui olehmu bahwa udah sampai situ Bu, Eva sampai situ ya. Ketahui. Itu yang tadi zalim ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, maaf dan terima kasih. Hadirullah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbah dahri tamah wa salatul qaimah ati sayyidina Muhammadan wasilah wal fadilah wa syarafad darajatal aliyah rafi'ah wa ba'tu maqaman mahmudan alladhi wa anta innaka la tukhliful mi'ad rabbighfirli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira as'aluka al-afiyah wal mu'afata daimah fid dunya wa dunya wal akhirah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ibu-ibu, makasih udah dititipin kepada Ibu Sada Rohmani bisyarahnya buat saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca umumkan surah Fatihah, mudah-mudahan saya berkah selamat ya Bu ya. Ya, saya kuat, diberikan kekuatan sama Allah. Insyaallah Ibu nanti akan menyusul. Nah, hadirnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Rabbighfir lana warhamna waliwalidayna amin. Allahu rabbul alamin. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Iya, benar.